Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Lestarianto dan rekan saya Hermansyah. Kami merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Said Sudirman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Mengenal Pelaksanaan Safety Audit. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting, mulai dari pengertian safety audit, perbedaannya dengan safety inspection, jenis-jenis safety audit, prinsip dan kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor, teknik pengumpulan bukti audit, hingga tahapan penyusunan laporan audit. Melalui materi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya safety audit sebagai salah satu upaya untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan kerja, memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, serta mendorong terciptanya budaya keselamatan yang berkelanjutan di lingkungan kerja. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan safety audit. Safety audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas safety management system atau sistem manajemen keselamatan. Audit juga bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan dan standar keselamatan telah dipenuhi serta mengidentifikasi peluang perbaikan agar potensi insiden dapat dicegah sejak dini. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa safety audit bukanlah kegiatan mencari kesalahan seseorang. Fokus utama audit bukan pada individu, melainkan pada sistem yang diterapkan suatu organisasi. Melalui audit, kita ingin mengetahui apakah kebijakan, prosedur, pengendalian risiko, dan implementasi keselamatan benar-benar berjalan secara efektif. Dengan demikian, organisasi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam aspek keselamatan kerja. Sebelum kita membahas perbedaan antara safety audit dan safety inspection, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan safety audit di Indonesia. Pelaksanaan safety audit tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi memiliki landasan hukum yang jelas dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor industri. Pada sektor umum dan ketenagakerjaan, audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012 serta Permenaker nomor 5 tahun 1996. Regulasi ini mewajibkan perusahaan dengan tingkat risiko tertentu untuk melaksanakan audit SMK 3 secara berkala melalui lembaga audit yang ditunjuk pemerintah. Yang kedua, di sektor minyak, gas, dan panas bumi atau migas, pelaksanaan audit mengacu pada Permen ESDM nomor 32 tahun 2021 serta Kekmen ISDM nomor 176. Audit pada sektor ini mencangkup aspek keselamatan kerja, instalasi, lingkungan, hingga keselamatan masyarakat. Sementara itu, pada sektor penerbangan, pelaksanaan audit diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan yang mengadopsi Civil Aviation Safety Regulation atau CASR Part 19 mengenai Safety Management System. Regulasi ini memastikan bahwa setiap penyedia jasa penerbangan memiliki sistem manajemen keselamatan yang berjalan secara efektif. Dari berbagai regulasi tersebut dapat kita pahami bahwa safety audit merupakan bagian penting dari sistem pengendalian keselamatan yang diwajibkan dalam berbagai sektor industri. Meskipun penerapannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan sistem keselamatan berjalan efektif dan terus mengalami perbaikan. Selanjutnya, mari kita pahami perbedaan antara safety audit dan safety inspection yang masih sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Safety inspection lebih berfokus pada pemeriksaan kondisi lapangan. Tujuannya adalah menemukan kondisi tidak aman atau unsafe condition, misalnya adanya kabel yang terbuka, APD yang tidak digunakan, atau area kerja yang tidak rapi. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara rutin, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Sementara itu,
Safety audit memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Audit mengevaluasi keseluruhan sistem manajemen keselamatan, mulai dari kebijakan perusahaan, prosedur kerja, implementasi di lapangan, hingga efektivitas pengendalian risiko. Jadi, jika inspection bertanya, apakah kondisi di lapangan sudah aman? Maka audit bertanya, apakah sistem yang dimiliki perusahaan mampu menjamin kondisi aman secara konsisten? Karena itulah, audit menjadi salah satu alat penting dalam mengevaluasi keberhasilan penerapan sistem keselamatan di suatu organisasi maupun perusahaan. Safety audit terdiri dari beberapa jenis sesuai tujuan pelaksanaannya. Yang pertama adalah Compliance and Verification Audit. Audit ini bertujuan memastikan bahwa organisasi telah mematuhi seluruh regulasi, standar, maupun prosedur yang berlaku. Auditor akan memeriksa apakah setiap aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis yang kedua adalah Validation Audit. Validation Audit bertujuan memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem keselamatan benar-benar diterapkan secara konsisten. Tidak hanya melihat keberadaan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa prosedur tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh personel. Selanjutnya adalah Technical Audit. Audit ini lebih menitik beratkan pada aspek teknis seperti desain peralatan, integritas aset, keandalan atau reliability, efektivitas safety management system, serta efisiensi operasi. Biasanya audit ini melibatkan personel yang memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, penerapan safety audit di perusahaan adalah evaluasi sistem pelaporan NIRMIS, proses investigasi insiden, serta monitoring dokumentasi keselamatan secara berkala. Dari hasil audit tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah sistem yang dimiliki masih efektif atau perlu dilakukan perbaikan. Keberhasilan sebuah audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor. Berdasarkan ISO 19011 tahun 2018, auditor tidak hanya harus memahami teknik audit, tetapi juga memiliki karakter profesional. Auditor harus bersikap etis, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, auditor juga harus memiliki pikiran terbuka sehingga mampu menerima berbagai sudut pandang tanpa prasangka. Dalam melakukan audit, auditor harus bersikap diplomatis ketika berinteraksi dengan auditi. Auditor pun juga dituntut teliti dalam mengamati kondisi lapangan, tanggap terhadap situasi, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang ditemui. Selain itu, auditor harus gigih dalam mencari bukti objektif, tegas dalam mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, mandiri dalam menjalankan tugasnya, namun tetap mampu bekerja sama dengan anggota tim, audit, maupun auditi. Yang tidak kalah penting, auditor juga harus memiliki kemampuan untuk terus belajar, menghargai budaya organisasi, dan selalu bersikap profesional selama proses audit berlangsung. Dengan kompetensi tersebut, hasil audit akan menjadi lebih objektif, dapat dipercaya, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan sistem keselamatan. Dalam pelaksanaan audit, terdapat beberapa kesalahan yang harus dihindari. Kesalahan pertama adalah menghakimi auditi secara sepihak. Auditor tidak boleh datang dengan asumsi bahwa seseorang pasti bersalah. Kesalahan berikutnya adalah terlalu fokus menyalahkan individu. Perlu diingat bahwa audit mengevaluasi sistem, bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Selain itu, auditor juga tidak boleh mengarahkan jawaban saat melakukan wawancara, menarik kesimpulan tanpa bukti yang valid, maupun memberikan opini pribadi yang tidak didukung dengan fakta. Sikap defensif ketika menerima masukan juga harus dihindari. Sebaliknya, auditor harus selalu mengutamakan bukti objektif, mengajukan pertanyaan secara terbuka, bersikap diplomatis, menghargai auditi, dan menjaga komunikasi yang baik selama proses auditi berlangsung.
Dengan pendekatan seperti ini, hasil audit akan lebih mudah diterima oleh seluruh pihak dan lebih efektif menghasilkan perbaikan. Seluruh kesimpulan audit harus didasarkan pada bukti yang objektif. Secara umum, terdapat 3 teknik utama dalam pengumpulan bukti. Yang pertama adalah observasi. Auditor mengamati secara langsung aktivitas kerja, perilaku pekerja, kondisi area, penggunaan APD, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Teknik kedua adalah wawancara. Auditor melakukan diskusi dengan operator, supervisor, manajemen, maupun kontraktor untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sistem keselamatan di lapangan. Yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen. Dokumen yang diperiksa berupa SOP, permit to work, job safety analysis, training record, laporan inspeksi, maupun laporan investigasi insiden. Ketiga metode ini saling melengkapi sehingga auditor memperoleh bukti yang akurat sebelum menarik suatu kesimpulan. Setelah seluruh bukti dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan audit. Tahap pertama adalah mengumpulkan seluruh informasi dasar, seperti waktu pelaksanaan audit, lokasi audit, tim auditor, serta ruang lingkup audit. Tahap kedua adalah melakukan analisis terhadap seluruh bukti yang telah diperoleh. Auditor membandingkan kondisi aktual dengan persyaratan yang berlaku untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Tahap terakhir adalah menyusun hasil audit. Isi laporan meliputi temuan audit, status sistem keselamatan, serta rekomendasi perbaikan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Laporan audit yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang ditemukan, tetapi juga memberikan solusi yang realistis agar organisasi dapat terus meningkatkan kinerja keselamatannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa safety audit bukan sekedar mencari ketidaksesuaian, tetapi merupakan proses evaluasi untuk memastikan sistem keselamatan terus berkembang melalui perbaikan yang berkelanjutan. Auditor yang baik bukan hanya mampu menemukan masalah, tetapi juga membantu organisasi mencegah terjadinya insiden di masa mendatang. Agar audit berjalan efektif, audit harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan oleh auditor yang kompeten, didasarkan oleh bukti objektif, menghasilkan rekomendasi yang jelas, dan yang paling penting adalah memastikan seluruh rekomendasi tersebut benar-benar dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, tujuan utama safety audit yaitu meningkatkan efektivitas sistem keselamatan dan melindungi seluruh pekerja dapat tercapai. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian.